Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah teori keuangan. Kali ini pertemuan ketiga membahas tentang teori portofolio. Teori portofolio ini diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz untuk pertama kalinya pada tahun 1950-an. Menurut teori Harry Markowitz tahun 1952 mendefinisikan portofolio ini merupakan investasi dalam berbagai instrumen keuangan atau disebut juga diversifikasi. Portofolio ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko investasi dengan cara menyebarkan dana ke berbagai aset yang berbeda. Sehingga jika satu aset mengalami kerugian, sementara aset lainnya tidak mengalami kerugian, maka nilai investasi tidak akan hilang semua. Peribahasa yang sangat terkenal dalam portofolio yaitu "Don't put all your eggs in one basket" atau jangan menaruh semua telur ke dalam satu keranjang. Berikut kita lihat ya pengertian dari portofolio itu sendiri ya. Ini beberapa definisi. Markowitz sendiri menyatakan bahwa teori portofolio adalah pendekatan investasi dalam berkaitan dengan estimasi investor terhadap ekspektasi risiko dan return yang diukur secara statistik untuk membuat portfolio investasinya. Sementara Husnan menyatakan bahwa portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan banyak sekuritas pemodal melakukan diversifikasi dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Portofolio adalah bidang ilmu yang khusus mengkaji tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang investor untuk menurunkan risiko di dalam berinvestasi secara seminimal mungkin, termasuk salah satunya dengan menganeka-ragamkan risiko tersebut. Ini menurut Irham Fahmi. Konsep dasar atau basic konsep dari teori portofolio ini adalah kita lihat ya. Jadi ada 3 konsep dasar yang perlu diketahui untuk memahami pembentukan portofolio optimal, yaitu portofolio efisien dan portofolio optimal, fungsi utilitas dan kurva indiferen, aset berisiko dan aset bebas risiko. Nah, kita lihat sekarang portofolio yang efisien dan optimal. Dalam pembentukan portofolio, investor ini berusaha memaksimalkan pengembalian yang diharapkan dari investasi dengan tingkat risiko tertentu yang dapat diterima atau yang disebut dengan portofolio yang efisien. Asumsi wajar adalah investor cenderung menghindari risiko. Jika memiliki beberapa pilihan portofolio yang efisien, maka yang dipilih portofolio yang paling optimal. Nah, sekarang kita lihat apa sih portofolio efisien. Portofolio efisien ialah portofolio yang memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Mengenai perilaku investor di dalam pembuatan keputusan investasi, ini diasumsikan bahwa semua investor tidak menyukai risiko atau risk averse. Misalnya jika ada investasi A dengan return 15%, risiko 7%, dan investasi B return 15% dan risikonya 5%, maka investor yang risk averse tadi akan cenderung memilih investasi B. Jika memiliki beberapa pilihan portofolio yang efisien, maka yang dipilih adalah portofolio yang optimal. Nah, sekarang kita lihat portofolio optimal itu seperti apa. Portofolio optimal ini merupakan portofolio yang dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien. Penentuan portofolio yang optimal
merupakan salah satu dari portofolio yang efisien yang dipilih oleh investor. Nah, portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor yang bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya. Adapun jenis investor di dalam memilih portofolio ini menurut preferensinya adalah yang pertama adalah risk seeker. Ini adalah investor yang mencari risiko, ya, high risk, high profit. Yang kedua adalah risk neutral. Ini investor ini bersifat netral dalam memandang risiko. Dan yang ketiga adalah risk aversion. Ini investor yang menghindari risiko. Investor ini cenderung memilih portofolio yang memiliki risiko sedikit, bahkan tidak ada ya sama sekali. Berikut kita lihat fungsi kegunaan dan kurva indifference. Fungsi kegunaan ini menyatakan preferensi atau pilihan dari entitas ekonomi sehubungan dengan pengembalian dan risiko yang dihadapi. Fungsi kegunaan ini dapat dinyatakan dalam bentuk grafis yaitu kurva indifference. Kita lihat ini adalah kurva indifference-nya seperti ini ya. Pokoknya nanti kalian akan lebih detail lagi belajar tentang teori portofolio itu. Ya, nanti ada mata kuliah tersendiri dalam satu semester kalian belajar manajemen investasi dan portofolio ya. Kalau di sini kan hanya satu kali pertemuan saja kita akan membahas portofolio sehingga di sini hanya murni teorinya saja ya, tidak. Oke, ini adalah contohnya kurva indifference seperti ini. Nah, keterangan dari kurva indifference tadi bahwa aksen ini tingkat pengembalian yang diharapkan lebih besar dan memiliki risiko yang lebih besar dibanding U. Kemudian kurva indifference ini semakin jauh dari sumbu horizontal mewakili tingkat pengembalian yang lebih tinggi pada setiap tingkat risiko. Nah, kalau kita bicara tentang portofolio, maka kita juga harus mengetahui aktiva berisiko dan aktiva bebas risiko. Aktiva berisiko ini merupakan aktiva di mana pengembalian yang akan diterima di masa depan bersifat tidak pasti. Sedangkan aktiva bebas risiko merupakan aktiva yang pengembalian masa depannya dapat diketahui dengan pasti. Umumnya merupakan kewajiban jangka pendek pemerintah. Sekarang kita lihat bagaimana sih mengukur pengembalian yang diharapkan dari suatu portofolio ya. Expected return dari portofolio. Yang pertama kita lihat bagaimana mengukur return atau pengembalian portofolio dengan periode tunggal. Yang kedua adalah pengembalian yang diharapkan dari portofolio aktiva berisiko. Nah, sekarang kita lihat mengukur pengembalian portofolio periode tunggal. Pengembalian aktual dari suatu portofolio aktiva sepanjang periode waktu tertentu dapat dihitung menggunakan rumus ini ya. Ini rumusnya ya. RP sama dengan W1R1 ditambah W2 R2 ditambah sampai dengan W per G. Atau dengan rumus lainnya sigma seperti bawah ini ya. Dengan keterangan bahwa RP itu adalah tingkat pengembalian portofolio selama periode berjalan. RG adalah tingkat pengembalian aktiva G selama periode berjalan. WG adalah berat aktiva G pada portofolio. Ini bagian dari nilai pasar keseluruhan. Sedangkan G sendiri adalah jumlah aktiva pada portofolio. Kita lihat contoh kasusnya misalkan ya. Aktiva 1 nilai pasarnya 6 juta, tingkat pengembaliannya 2%. Aktiva 2 nilai pasarnya 8 juta, tingkat pengembaliannya 10%. Aktiva 3 nilai pasarnya 11 juta dan tingkat pengembaliannya 5%. Total nilai pasar dari masing-masing aktiva adalah 25 juta dolar. Sedangkan R1-nya adalah 12%, W1-nya
maka W1-nya adalah 6 per 25 atau 0,24 atau 24%. Sedangkan R2 yaitu tingkat pengembalian returnnya 10%, maka W2 adalah 8 per 25 atau 0,32 atau 32%. Sedangkan R3 adalah 5%, yaitu di mana W3-nya adalah 11 juta per 11 per 25 dibagi sama dengan 0,44 atau 44%. Maka RP-nya adalah 0,24 dikali 0,12, 0,32 dikali 0,1 plus 0,4 dikali 0,5. Maka RP-nya adalah 0,828 atau sama dengan 8,28%. Nah, sekarang kita lihat pengembalian diharapkan atau expected return dari portofolio aktiva berisiko ya. Nilai yang diberikan kepada pengembalian yang diharapkan dari setiap aktiva ini merupakan persentase dari nilai pasar aktiva terhadap nilai. Rumusnya adalah ini. IRP sama dengan WER1 tambah W2ER2 tambah sampai kesekian WG dikali ERG ya. Keterangannya adalah itu adalah expected-nya, ada harapannya. Sedangkan IRP adalah pengembalian ex ante atau pengembalian diharapkan dari portofolio sepanjang periode waktu tertentu. Adapun pengembalian yang diharapkan atau expected return itu rumusnya adalah E kali RI sama dengan P1 kali R1 ditambah P2 kali R2 ditambah P ke N ditambah R ke N. Dengan keterangan bahwa Rn adalah tingkat pengembalian ke N yang dimungkin bagi aktiva I. Pn adalah probabilitas memperoleh tingkat pengembalian N pada aktiva I. Dan N-nya adalah jumlah penghasilan yang mungkin bagi tingkat pengembalian. Kita lihat contohnya, di mana distribusi probabilitas tingkat pengembalian bagi saham X, Z, Y. Misalkan kita lihat ya, N1 15%, probabilitasnya 0,5. N2 tingkat pengembaliannya 10%, probabilitasnya 0,3. N3 tingkat pengembaliannya 5% dan probabilitasnya 0,13. Yang keempat, tingkat pengembaliannya 0%, probabilitasnya 0,05. Dan yang kelima, tingkat pengembaliannya minus 5% dan probabilitasnya 0,20. Sehingga jumlahnya totalnya adalah 1 ya, probabilitas kejadiannya. Maka ERXYZ adalah 0,5 dikali 15%, 0,3 kali 10%, 0,13 kali 5%, 0,05 kali 0%, dan terakhir 0,2 dikali minus 5%, atau sama dengan 11%. 11% ini sama dengan nilai atau rata-rata hitung atau mean yang diharapkan dari distribusi probabilitas bagi tingkat pengembalian saham XYZ. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mengukur risiko dari portofolio tersebut. Risiko ini merupakan kerugian yang dihadapi. Menurut Profesor Harry Markowitz, risiko ini sebagai varian pengembalian diharapkan dari aktiva. Varian sebagai alat ukur risiko. Varian ini adalah dari variabel acak adalah ukuran penyimpangan dari penghasilan yang mungkin di sekitar nilai diharapkan. Pengembalian aktiva ini varian adalah ukuran penyimpangan penghasilan yang mungkin bagi tingkat pengembalian di sekitar pengembalian yang diharapkan. Adapun persamaannya adalah sepertinya var dalam kurung R1 RI sama dengan P1 dikali R1 min I R1 pangkat 2 ditambah P2 kali R2 dikurangi IR pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan ke N.
Atau ini rumusnya ya, varian itu. Nah, kita sekarang di distribusi probabilitas pengembalian saham XYZ, maka variannya adalah ini seperti ini ya. Tadi masuk-masukan akal, diperolehlah variannya adalah 24%. Varian ini dikaitkan dengan distribusi pengembalian, ini mengukur kekencangan di mana distribusi dikelompokkan di sekitar mean atau pengembalian yang diharapkan. Berikutnya adalah kita lihat bahas deviasi standar ya. Yang jelas varian ini dinyatakan dalam unit kuadrat. Varian diubah menjadi deviasi standar atau akar kuadrat dari varian. Sehingga standar deviasi ini dari RI sama dengan akar kuadrat dari varian RI. Maka deviasi standar saham XYZ itu akan kita bisa hitung adalah akar 24% atau sekitar 4,9%. Nah, kita lihat sekarang ada kritikan terhadap varian sebagai alat ukur ini. Varian ini mengukur penyimpangan pengembalian aktiva di sekitar nilai yang diharapkan. Maka varian mempertimbangkan juga pengembalian di atas atau di bawah nilai pengembalian yang diharapkan. Varian hanya merupakan satu ukuran tentang bagaimana pengembalian bervariasi di sekitar pengembalian yang diharapkan. Sedangkan pandangan Harry Markowitz sendiri bahwa menyadari keterbatasan dan menyarankan pengukuran risiko sisi bawah, downside risk, risiko memperoleh pengembalian di bawah pengembalian diharapkan, disebut juga dengan semi variance. Variance ini dapat dibenarkan berdasarkan bukti empiris yang mengatakan distribusi pengembalian saham di masa lalu bersifat simetris. Pengembalian yang diharapkan dan varian merupakan dua parameter yang dipertimbangkan di dalam pembuatan keputusan. Nah, sekarang mengukur risiko portofolio dari portofolio 2 aktiva ya. Kita lihat formulanya adalah seperti ini ya variannya. Gimana IRJ adalah kovarian antara pengembalian bagi aktiva I dan aktiva J. Kovarian ini di tingkat di mana pengembalian kedua aktiva berbeda atau berubah secara bersamaan. Kovarian positif, maka pengembalian kedua aktiva cenderung bergerak atau berubah pada arah yang sama. Sedangkan kovariannya yang negatif, ini pengembalian bergerak pada arah yang berlawanan. Adapun formula kovarian aktiva I dan J adalah ya ini seperti ini ya. Jadi sekali lagi kita jangan terlalu memikirkan rumus-rumus ini, nanti kalian akan bertemu di materi kuliah khusus ya, satu semester bicara tentang manajemen investasi dan manajemen portofolio. Nanti akan ketemu ya lebih detail lagi. Jadi di sini kita hanya bicara teori saja. Oke, dari rumus tersebut RIN ada tingkat pengembalian ke N yang mungkin bagi aktiva I. RJN adalah tingkat pengembalian yang ke N bagi aktiva J. PN adalah kemungkinan memperoleh tingkat pengembalian N bagi aktiva I dan J. Sedangkan N besar adalah jumlah hasil yang mungkin bagi tingkat pengembalian. Oke, contoh kasusnya seperti ini ya. Oke, ini masih ada tingkat pengembalian saham A, saham B, dan probabilitas kejadiannya seperti ini ya. Maka di mana pengembalian yang diharapkan untuk A 11, variannya 24%, standar deviation 4,9. Sedangkan untuk aktiva B 8%, 9%, 3%. Oke. Ini hanya sekedar contoh saja ya. Maka kovarian antara saham A dan saham B adalah seperti ini ya hasilnya. Ketemunya 8,9%. Kovarian ini dapat dianggap korelasi antara pengembalian yang diharapkan dari kedua aktiva.
Hubungan antara kovarian dan korelasi adalah seperti ini ya. Korelasi RI dan RJ sama dengan kovarian RI kali RJ ditambah dibagi SDRI kali SDRJ. Nah, koefisien korelasi ini kalau positif satu adanya pergerakan arah yang sama dengan sempurna. Sedangkan negatif satu adanya pergerakan ke arah yang berlawanan dengan sempurna. Oke, kita lihat lagi ya kembali contoh kasusnya ini. Ini contoh-contoh kasus yang sederhana aja ya. Oke, korelasi antara RA dan RB 89 bagi. Oke, maka ketemunya adalah 0,6. Nah, sekarang kita mengukur risiko portofolio lebih dari 2 aktiva ya. Kalau tadi hanya 2 aktiva I dan J, sekarang kita lihat formulanya 3 aktiva IJK ya. Rumusnya adalah seperti ini ya. IJK. Varians dari pengembalian diharapkan suatu portofolio adalah jumlah tertimbang aktiva tunggal dalam portofolio ditambah jumlah tertimbang tingkat di mana aktiva mengalami perubahan bersama-sama. Contoh kasusnya, misalkan harga awal periodenya $46.000, harga akhir periode $53.875, dividen kas dibayarnya $0,25, maka pengembalian historisnya adalah 53.875 dikurangi 46.000 ditambah 0,25 dibagi $46.000 atau sama dengan 0,1766 atau sama dengan 17,663% ya. Nah, ini masih juga berkaitan dengan portofolio. Kita akan bicara tentang teori Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Ya. Nanti kalian juga pada saat menyusun skripsi pasti akan membuat tertarik dengan materi-materi ini ya. Capital Asset Pricing Model ini dari hasil kajian William Fadalah, ini merupakan sekumpulan prinsip yang menjelaskan bagaimana investor-investor berperilaku di pasar modal. Prinsip-prinsip ini membawa pernyataan secara eksplisit tentang harga keseimbangan, return, dan risiko untuk suatu saham. Asumsi yang mendasari pengembangan Capital Asset Pricing Model ini dirangkum dalam daftar berikut ya. Yang pertama adalah investor membuat keputusan investasi berdasarkan return portofolio yang diharapkan dan deviasi standar return dari saham yang bersangkutan. Dan yang kedua, semua investor dapat meminjam dan memberi pinjaman pada tingkat bunga bebas risiko atau RF, risk free ya. Secara umum, semua investor mempunyai harapan investasi yang sama. Ya. Yang keempat, semua pelaku pasar merupakan persaingan yang sempurna. Yang kelima, tidak ada biaya transaksi. Yang keenam, tidak ada pajak. Dan saham dapat dipecah menjadi unit terkecil. Ya. Sedangkan yang ketujuh adalah semua investor mempunyai referensi investasi yang sama. Sekarang kita lihat the capital market line atau CML dan the security market line atau SML. Ya, ini adalah bentuk grafiknya ya. Expected return dan risiko operasional. Kita lihat garis capital market line ini memotong sumbu vertikal pada titik RP. Sumbu vertikal adalah expected return, sumbu horizontal adalah risiko. Selisih antara tingkat expected return dari portofolio pasar ERM dengan tingkat return bebas risiko merupakan tingkat return abnormal. Expected return ini diperoleh investor sebagai kompensasi atas risiko portofolio pasar atau M yang harus ditanggungnya. Selisih return pasar dan return risiko disebut dengan premi risiko portofolio pasar atau IRM dikurangi RP ya. Besarnya risiko portofolio ini, portofolio pasar
ditunjukkan oleh garis putus-putus ya, horizontal dari RF sampai dengan M ya. Hubungan antara expected return dengan standar deviasi ini dapat ditunjukkan pada gambar berikutnya. Ini gambarnya seperti daun pisang ya, di mana persamaannya adalah capital market line ini sama dengan RF ditambah RM dikurangi RF dibagi dengan delta M dikali dengan PP ya, di mana RF adalah risk free return ya, pengembalian bebas risiko, sering juga disebut ganjaran waktu atau reward of waiting. Slope CML ini sering disebut ganjaran atau atas risiko yang ditanggung, reward per unit of risk borne. RP adalah expected return dari portofolio, RM adalah return portofolio pasar dan market, QM adalah standar deviasi return portofolio, dan PP adalah standar deviasi return portofolio. Nah, sekarang kita lihat security market line ya, SML ini. Ini juga gambarnya seperti ini ya. Jadi ini seperti ini aset yang ada risikonya dan seterusnya. Gambar security market line ini adalah risiko sekuritas ditunjukkan dengan beta karena pada pasar yang efisien portofolio yang terbentuk sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga risiko yang relevan adalah risiko sistematis ya, atau beta. Beta ini merupakan ukuran risiko sistematis suatu sekuritas yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Beta ini menunjukkan sensitivitas return dari sekuritas terhadap perubahan return pasar. Semakin tinggi beta suatu sekuritas, maka semakin sensitif sekuritas tersebut terhadap perubahan pasar. Maka persamaan security market line ini dapat dinyatakan dalam bentuk RI sama dengan RF ditambah RM dikurangi RF dikali beta IM, di mana beta IM adalah V IM dibagi dengan P kuadrat M, di mana beta IM ini disebut koefisien beta untuk sekuritas I, yaitu angka yang menunjukkan sensitivitas return sekuritas I terhadap perubahan return portofolio pasar. Pada saat beta BIM sama dengan 0, expected return sekuritas sama dengan return bebas risiko, yaitu titik potong sumbu security market line atau SML dengan sumbu faktor O0 ya. Kesimpulan utama dari capital asset pricing model adalah adanya hubungan linear yang positif antara beta pasar dengan expected return saham individual. Calculating beta coefficient ya, menghitung koefisien beta nih ya, perhitungan koefisien beta. Beta merupakan pengukur risiko sistematis dari suatu saham atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta juga berfungsi sebagai pengukur volatilitas return saham atau portofolio terhadap return pasar. Volatilitas ini merupakan fluktuasi return suatu saham atau portofolio dalam suatu periode tertentu. Jika secara statistik fluktuasi tersebut mengikuti fluktuasi dari return pasar, maka dikatakan beta dari sekuritas tersebut bernilai 1. Ini menurut Yogianto. Menurut Husnan, penilaian terhadap beta dapat dikategorikan ke dalam 3 posisi, yaitu apabila beta sama dengan 1, berarti tingkat keuntungan saham I berubah secara proporsional dengan tingkat keuntungan pasar. Ini menandakan bahwa risiko sistematis saham I sama dengan risiko sistematis pasar. Yang kedua, apabila beta lebih besar dari 1, berarti tingkat keuntungan saham I meningkat lebih besar dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan saham di pasar. Ini menandakan bahwa
risiko sistematis saham I lebih besar dibandingkan dengan risiko sistematis pasar. Saham jenis ini sering juga disebut sebagai saham agresif. Ya. Yang ketiga adalah apabila beta lebih kecil dari 1, ya, berarti tingkat keuntungan saham I meningkat lebih kecil dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan saham di pasar. Ini menunjukkan bahwa risiko sistematis saham I lebih kecil dibandingkan dengan risiko sistematis pasar. Saham jenis ini sering juga disebut dengan saham defensif, ya. Nah, untuk perhitungan beta adalah sebagai berikut, ya. Beta coefficient adalah covariance RERM dibagi dengan variance RM, di mana RE adalah laba atas saham individu, RM adalah keuntungan di pasar secara keseluruhan, covariance ini adalah bagaimana perubahan dalam pengembalian saham terkait dengan perubahan pengembalian pasar. Sedangkan varian ini seberapa jauh titik data pasar menyebar ke seluruh dari nilai rata-rata mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi beta, ya. Yang pertama adalah estimasi beta tersebut menggunakan data historis. Hal ini secara implisit berarti bahwa kita menganggap apa yang terjadi pada beta masa lalu akan sama pada beta di masa depan. Garis karakteristik dapat dibentuk oleh berbagai observasi dan periode waktu yang berbeda, dan tidak ada satupun periode dan waktunya yang dianggap tepat. Dengan demikian, estimasi beta pada satu sekuritas ini dapat berbeda karena observasi dan waktunya yang digunakan juga berbeda. Dan yang ketiga adalah estimasi alfa dan beta yang diperoleh dari regresi tidak terlepas dari adanya error, sehingga bisa jadi estimasi beta tidak akurat karena alfa dan beta tidak menunjukkan yang sebenarnya. Sekarang kita lanjut ke penggunaan capital asset pricing model pada metode valuasi. Capital asset pricing model ini digunakan untuk memperkirakan required rate of return dalam menilai sebuah saham biasa, ya. Pengembalian yang diharapkan. Rumusnya adalah KS sama dengan RF ditambah beta I dikali RM dikurangi RF. KS adalah required rate of return, pengembalian yang diharapkan. RF adalah tingkat imbal hasil investasi bebas risiko, misalnya pada sertifikat Bank Indonesia, T-bond, dan lain-lain. Sedangkan beta I adalah koefisien beta dari perusahaan, dan RM adalah tingkat imbal hasil portofolio pasar. Jika KS atau required rate of return-nya sudah dapat ditentukan nilainya, maka arus as return ini di masa datang harus didiskontokan pada nilai KS tersebut, ya. Sekarang bagaimana penggunaan capital asset pricing model pada metode valuasi? CAPM ini digunakan untuk memperkirakan required rate of return dalam menilai sebuah saham biasa. Rumusnya adalah KS sama dengan RF ditambah beta I kali RM dikurangi RF. Sedangkan KS adalah required rate of return, BRF adalah tingkat imbal hasil investasi bebas risiko, ya tadi. Sedangkan beta I adalah koefisien beta dari perusahaan, dan RM adalah tingkat imbal hasil portofolio pasar atau indeks harga saham gabungannya. Jika KS atau required rate of return sudah dapat ditentukan nilainya, maka arus cash return di masa datang harus didiskonto pada nilai KS tersebut. Dari rumus di atas, RM dikurangi RF ini merupakan premi risiko atau risk premium yang ditetapkan atas saham perusahaan.
Nah, sekarang apa koefisien beta saham itu? Yaitu ukuran sensitivitas atau kepekaan individu saham terhadap pergerakan pasar. Demikian paparan kita tentang pembahasan kami tentang teori portofolio. Jadi sekali lagi ini hanya eh, ringkasan saja ya. Maka nanti secara lengkap kalian akan lebih detail lagi kalau sudah mengambil mata kuliah manajemen investasi atau manajemen portofolio. Ya. Baiklah, mudah-mudahan sekilas ini juga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon di like atau di subscribe di YouTube-nya nanti ya. Sekali lagi tolong kalian mahasiswa manajemen bisa sebelum kuliah kalian mungkin bisa mengikuti atau menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.